Indonesia dan kita saksikan ini merupakan skuad dari Persib Bandung asuhan pelatih Jovo Vukovic. Ya, hal menarik di sini kita lihat posisi kapten disandang oleh Eka Ramdhani. Ini memang jadi masalah ketika Markus menyerahkan posisi kapten itu. Kita lihat di sini mereka kembali mengandalkan duet Pablo Frances dan Gonzalez yang merupakan top skor Piala Indonesia dengan 10 gol musim lalu. Indonesia Super League musim ini merupakan top skor musim lalu. Tentunya berada dalam skuad Persiba Balikpapan asuhan pelatih Junaidi. Ya, kita tidak melihat di sini Mizodadik ya, yang merupakan kapten dari Persiba. Ini memang jadi masalah di lini tengah karena cedera. Juga tidak ada Kim Yeon Hee, tampaknya digantikan oleh, ya kita lihat bagaimana Doni masuk menggantikan Kim Yeon Hee yang sedang cedera. Dita Jaya, wasit Armando Pribadi. Bersiap-siap dan inilah dia kick off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Saksikan kali ini tekanan coba dibangun oleh para pemain dari Persib Bandung. Bagaimana Sahril Ishak, ini merupakan debut dari Sahril Ishak, kapten tim nasional. Ya, ini debut Singapura. perdana ya, mantan pemain Tampines juga. Sahril Ishak melakoni debutnya di malam hari ini dan memang sangat berat bagi Sahril Ishak yang memang digadang-gadang menjadi pujaan baru dari Persib Bandung seperti layaknya Suchau Nutno musim lalu. Kerjasama tadi Eka Ramdhani dengan Atep masih bisa digagalkan dengan baik oleh AM Bahtiar. Kehilangan Miodadic adalah kehilangan yang sangat besar bagi kubu Persiba Balikpapan karena kita tahu Miodadic adalah tokoh yang tidak tergantikan di barisan belakang dan bahkan menjadi tembok yang begitu susah dilewati oleh para penyerang lawan Persiba Balikpapan. Betul, karena dia musim lalu sudah menunjukkan kiprahnya yang sangat luar biasa yang membuat Persiba menghuni papan atas, Rendra. Baik Haki Kaizan, Eka Ramdhani berhasil direbut tadi oleh Hairul Amri. Asri Akbar, pemain juga pernah menjadi pencetak gol ketika menghadapi Persib Bandung. Jadilah dia Christian Gonzalez. Kepada Sahril Ishak. Datang kali ini adalah Bayi Haki Kaizan. Umpan menuju daerah kotak penalti cukup baik Bayi Haki Kaizan. Sebuah bola pantul tadi maksudnya dilakukan oleh Christian Gonzalez tapi telah berada dalam posisi offside. Ya, apapun itu Rendra, ini yang diharapkan oleh El Loco dalam beberapa pertemuan dengan saya. Dia mengatakan dia sangat merindukan sosok Fagundes ketika dia di Persik. Dia berharap ada yang melayani sehingga kemampuan dia bisa tampil maksimal, Rendra. Bagaimana memang Christian Gonzalez menjadi top skor dari Liga Indonesia dengan para pengumpan-pengumpan kelas 1 seperti layaknya Ronald Fagundes ketika membela Persik Kediri. Dan juga ketika masih ada Hilton Moreira juga kembali hadir di Persib Bandung walaupun belum bisa tampil di pertandingan malam hari ini. Serangan kali ini cepat kita lihat bagaimana sprint yang dilakukan oleh Atep Ahmad. Ini kita saksikan bagaimana Atep berikan bola kepada Christian Gonzalez. Kembali lagi kepada Atep. Berusaha masuk dalam daerah dan Christian Gonzalez. Agresif penampilan dari Persib Bandung di awal babak pertama. Ya, memang tidak ada alasan bagi Persib untuk tidak memenangkan pertandingan kali ini, Rendra. Materi pemain yang bagus, bermain di Stadion Siliwangi yang atmosfernya juga bagus. Kita lihat bahwa Jovo Vukovic juga memang harus mempertanggungjawabkan jika pada pertandingan kali ini timnya tidak mampu memenangkan pertandingan karena kita lihat bagaimana semua lini cukup bagus materi dari pemain Persib. Bukan sebuah pelanggaran, kita saksikan tadi bagaimana barisan pertahanan Persib Bandung tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Aldo Barreto yang sudah mencetak gol perdananya di pertandingan lalu. Kembali kali ini Wildansyah berikan bola kepada Atep. Atau Wildansyah kali ini. Ya, Wildan berperan karena kita tahu Isnan Ali dalam keadaan cedera. Memang pemain muda ini menjadi tumpuan satu-satunya buat Vukovic. Kembali Eka Ramdhani.
Baihaki bin Kaizan. Sahril Ishak kali ini. Masih Sahril Ishak. Cukup baik memang permainan dari Persib Bandung di awal-awal babak pertama. Mereka memperagakan kombinasi permainan pendek dan juga sekali-sekali dengan umpan-umpan menyilang menuju daerah kotak penalti. Robertino Puliara. Maksudnya tadi kepada Aldo Barreto. Haryono kali ini. Nova Arianto yang melepaskan ban kapten menuju kepada putra daerah Eka Ramdhani. Kembali Nova Arianto bersama duet abadinya di Persib ataupun juga di tim nasional Maman Abdurrahman. Wildansyah. Baihaki Kaizan kali ini. Masih Baihaki Kaizan, kembali umpan menuju daerah kotak penalti. Masih ada Ahem Bahtiar, Asri Akbar, dan kali ini adalah Hairul Amri. Dia juga berasal dari Tampines Rovers. Klub yang memang banyak dihuni oleh pemain-pemain kelas 1 Singapura. Betul, merupakan tim elit di Singapura. Kembali Wildansyah, salah seorang pemain didikan dari Persib U21. Yang naik pangkat menuju tim senior musim lalu dan juga menjadi andalan di musim ini. Selain juga bersama dengan Jejen Zainal Abidin. Haryono. Terlihat pelan-pelan Rasmoyo yang juga pernah menjadi bagian dari Arema Indonesia. Asri Akbar. Gelandang petarung dari kubu Persiba Balikpapan. Kerjasama tadi menuju Doni FC Regar. Umpan kali ini kepada Hairul Amri dan Hairul Amri. Masih Hairul Amri cukup baik dia mengkeeping bola dan sebuah tendangan yang keras dilepaskan oleh Aldo Barreto. Masih berhasil diamankan oleh Marcus Haris Maulana. Ya, kita lihat bagaimana peran bagus yang dimainkan oleh Amri. Dia mengcapping bola, membuat mati langkah dan dia tidak egois. Dia memberi assist yang begitu akurat kepada Aldo Barreto dan sayang sekali bola ini sebenarnya adalah milik Aldo. Luar biasa penampilan Persiba kali ini. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Persiba Balikpapan. Doni FC Regar. Umpan langsung menuju daerah kotak penalti. Ada sebuah pelanggaran tampaknya. Diladi Hairul Amri. Ya, Amri akan tampil luar biasa. Tidak hanya karena sudah mencetak 1 gol ke gawang Pelita, tapi kita lihat di sini bahwa dia didukung oleh anak istrinya yang datang dari Singapura, juga orang tuanya. Memang dia akan tampil luar biasa. Ya, kita lihat memang terjadi gangguan kepada penjaga gawang Markus. Ya, secara keseluruhan kedua tim telah bertemu sebanyak 4 kali dalam sejarah Liga Indonesia. 2 pertandingan dimenangkan oleh Persiba Balikpapan. 1 pertandingan dimenangkan oleh Persib Bandung dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan draw. 5 gol lah diciptakan oleh Persiba Balikpapan dan 3 gol oleh Persib Bandung. Pertemuan terakhir, Persib Bandung menyerah 1-2 ketika itu gol dicetak oleh Hendro Siswanto dan juga Sultan Sama. Sedangkan di pertemuan pertamanya, Persiba Balikpapan mampu unggul 2-0. Atas Persib Bandung melalui gol Johan Yoga Utama dan juga Robertino Puliara. Ini dia Robertino Puliara. Salah seorang pemain yang masih bermain untuk Persiba Balikpapan yang pernah mencetak gol ke Persib Bandung selain tentunya Asri Akbar. Percobaan yang sangat baik dari Atep. Kembali kali ini Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez umpan menuju tiang jauh. Christian Gonzalez. Penampilan yang sangat atraktif diperagakan oleh kedua tim, di mana Persib Bandung mengambil inisiatif melakukan penyerangan dan Persiba Balikpapan menunggu sambil melakukan sebuah counter attack yang begitu berbahaya. Iya, dan sayang kita lihat bagaimana duet bomber Persib, Gonzalez dan Pablo Frances belum bekerja sama dengan baik. Karena memang tipikal mereka berdua adalah sama, perusak di kotak penalti. Kita lihat bagaimana Frances main tabrak saja, Bung. Ini karakter dari mantan striker dari Persijap ini. Merupakan anak asuh dari Junaidi musim lalu. Ada sejumlah nama bekas pemain Persijap Jepara dalam laga malam hari ini. Selain itu juga ada nama Junaidi sebagai pelatih. Di kubu Persib Bandung ada Pablo Frances.
Dan di kubu dari Persiba Balikpapan ada nama AM Bahtiar, Doni F. Siregar. Ya, sama seperti ketika Rahmat Darmawan atau Muhammad meninggalkan Sriwijaya. Dia bawa beberapa pemain yang betul-betul sehati dengan dia. Dan itu hal yang biasa di sepak bola, Rendra. Serangan kali ini, Dwi Joko Prihatin yang sudah mencetak 1 gol musim ini. Robertino Puliara, Asri Akbar, Hairul Amri yang dituju, masih ada Baihaki Kaizan. Serangan balik dari Sahril Ishak. Belum nyetel tampaknya memang Sahril Ishak di pertandingan perdana ini selama 10 menit pertama. Ya, karena ini dia pertama kali tampil di laga ISL dan memang dibutuhkan adaptasi. AM Bahtiar berikan bola kembali kepada Aldo Barreto. Langsung saja bola diamankan oleh Maman Abdurrahman. Ini dia Aldo Barreto, musim lalu top skor dengan 19 gol. Ya, mantan pemain Bontang ini memang cukup berbahaya jika diberikan keleluasaan ini yang membuat Maman tidak mau ngambil risiko, dia membuang bola. Ya, secara keseluruhan hingga menit ke-11 ini pertandingan cukup menarik. Karena kita lihat bagaimana Persiba yang tampil dengan 3-5-2. Mereka memperbanyak orang di tengah, bertahan dengan cukup bagus, namun setiap saat mampu melakukan fast break dengan cepat karena mereka memiliki 3 penyerang yang bagus. Junaidi pernah menjadi asisten pelatih dari Persiba Balikpapan. Dan sekarang kembali menjadi pelatih kepala di kubu tim Beruang Madu. Tidak tanggung-tanggung, dia dibebankan untuk membawa tim Persiba menjadi juara. Lebar ke dalam kali ini. Dwi Joko Prihatin wasiti kepada Aldo Barreto. AM Bahtiar. Ada 2 nama memang di kubu dari Persiba Balikpapan dengan nama Bahtiar. Yang pertama adalah AM Bahtiar yang menempati posisi center back. Sebelumnya bermain untuk Persija Jepara. Dan satu lagi adalah pemain muda bernama M. Bahtiar yang menempati posisi gelandang menyerang atau juga second striker yang sebelumnya bermain untuk Bontang FC. Atep kali ini. Wildan Syah kembali kepada Atep. Merubah arah dengan Baihaki bin Kaizan. Masuknya kepada Eka Ramdhani. Dibaca oleh Asri Akbar. Kembali Doni F. Siregar. Berhasil dilakukan intercept oleh Eka Ramdhani. Bukan sebuah pelanggaran, advantage. Dan percobaan dari Atep. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana Atep pun sudah berani melakukan shooting jarak jauh. Cukup berbahaya, sayang masih sedikit melambung di atas gawang Imade Wirawan. Ini dia Aco Rusdiansyah, yang juga mantan pemain dari Bontang FC. Tampil sebagai starter setelah Miodadit sudah bisa tampil di malam hari ini. Oh, mendapatkan kartu kuning Aco Rusdiansyah. Ya, kita lihat walau wasit tidak menipuli pada saat advantage, tapi pelanggaran itu tetap harus mendapat hukuman memang. Umpan yang sangat baik tentunya pada Christian Gonzalez, dan masuk Christian Gonzalez kali ini dan membantu tiang gawang tendangan Christian Gonzalez dan sebuah gol! Pablo Frances berhasil melakukan rebound dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Persib Bandung unggul atas Persiba Balikpapan. Ya, luar biasa Rendra, kita lihat bagaimana sebelum gol itu tercipta, bagaimana individual skill yang bagus dimiliki oleh El
Loko, kita lihat bagaimana dia tetap mampu melakukan shooting. Sayang mengenai mistar, dan kali ini Pablo dengan bagus melakukan rebound. Maka unggullah tuan rumah Maung Bandung 1-0. Kita saksikan umpan panjang yang dilakukan oleh Eka Ramdhani. Bola daerah memang disukai oleh seorang Christian Gonzalez. Masih berhasil duel dia dengan Muhammad Dan. Tendangannya membentur tiang dan datang dari second line. Rebound. Lepasan bam oleh Pablo Frances. Ini merupakan gol yang kedua musim ini bagi Pablo Frances. Ya, dan kita perhatikan bagaimana Pablo Frances dengan teknik tinggi melakukan pressing yang luar biasa, membuat penjaga gawang Imade Wirawan mati langkah. Kita harus akui gol ini tercipta dengan set piece yang bagus dari Atep. Dari Eka maksud saya. Inilah dia pencetak gol yang ke-62 dalam jarum Indonesia Super League musim ini. Kembali sebuah percobaan. Dilepaskan tadi oleh Hairul Amri. Ya, diharapkan gol ini membuat pertandingan semakin menarik karena kedua tim akan semakin main dengan gaya ofensif. Lihat bagaimana Markus dengan akurasi yang luar biasa karena bola itu mengarah ke gawang. Ya, smiling goalkeeper memang selalu senyum walau dalam keadaan terjepit, dan senyumnya kali ini makin lebar karena tanggal 26 dia akan menikah dengan Kiki Amalia, Rendra. Dan kali ini kita saksikan bagaimana Eka Ramdhani. Sahril Ishak. Masih Sahril Ishak. Kembali pelanggaran dari Pablo Frances. Bagaimana Rasmoyo tadi. Ladi Pablo Frances mencetak 1 gol ketika mereka dilumat oleh Delta Sidoarjo dengan skor 1-4. Sahril Ishak masih terus mencoba masuk dalam permainan Persib Bandung. Ya, dan menarik kita lihat bagaimana Sahril hanya berperan sebagai pengumpan kepada Frances dan El Loco, Christian Gonzalez, dan itu memang yang sudah sangat dibutuhkan oleh Christian Gonzalez. Bagaimana dia berharap semua gelandang memberi dia bola-bola daerah seperti tadi. Malam yang berat bagi Jovo Čiković. Ya, pelatih asal Serbia ini bisa menjadi pelatih kedua yang dipecat musim ini jika Persib gagal pada pertandingan kali ini. Wildansyah kepada Atep Ahmad. Masih Atep kali ini. Kita saksikan bagaimana seorang Robertino Puliara pun harus membantu pertahanan. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Persib Bandung. Kepada Pablo Frances. Kembali lagi kepada Wildansyah. Cukup baik Wildansyah. Masih Wildansyah. Pelanggaran memang jelas terlihat. Bagaimana Wildansyah yang sudah berhasil meliak-liuk harus dihentikan secara paksa oleh Dwi Joko Prihatin. Ya, kita lihat sikap sportif atau fair play diperlihatkan Dwi Joko membantu Wildansyah untuk bangun berdiri. Ya, memang cukup keras. Wajar buat Armando untuk meniup fluid tanda pelanggaran. Situasi yang sangat menguntungkan bagi Persib Bandung. Ada Nova Arianto dan juga Bayhaki Kaizan. Untuk bola-bola seperti ini tidak ketinggalan dua penyerang mereka, Pablo Frances dan juga Christian Gonzalez. Dan langsung mengarah ke gawang kali ini. Diamankan oleh Imade Wirawan. Penjaga gawang debutan tim nasional Indonesia. Yang dimasukkan dalam starting pemain untuk tampil menghadapi Maladewa. Walaupun belum diturunkan oleh pelatih Alfred Riedel. Ya, kita lihat bagaimana tendangan Atep cukup mengarah. Sahril Ishak. Kerjasama dia maksudnya 1-2 dengan Nova Arianto. Dan kali ini sebuah serangan balik dari kubu Persiba Balikpapan. Ya. Langsung saja berikan bola kepada Hairul Amri. Dan tampaknya pantulan bola tidak bisa diprediksi oleh seorang Hairul Amri. Ya, padahal
akan sangat berbahaya jika Amri dapat bola karena kita tahu Nova sudah tertinggal karena tadi membantu serangan dia naik ke atas ke kotak penalti dari Persiba. Tinggalkan lapangan permainan. Kembali sebuah pelanggaran. Ya, nampaknya kartu kuning kedua akan dikeluarkan. Ya, kartu kuning kedua yang dikeluarkan di pertandingan malam hari ini diberikan kepada Rasmoyo setelah tadi Aco Rusdiansyah. Bila dia Rasmoyo tampaknya memang mendapatkan tugas khusus untuk mematikan pergerakan dari Sahil Ishak. Ya, ini berbahaya, Rendra. Sudah 2 kartu kuning dimiliki oleh Persiba. Ini harus diantisipasi oleh pemain-pemain dari skuad Beruang Madu. Karena bisa jadi bumerang. Dan tampaknya Rasmoyo berusaha untuk memberikan ucapan selamat datang kepada Sahil Ishak. Inilah dia sepak bola Indonesia. Iya, atmosfer ini yang pasti tidak ada di Singapura, Rendra. Kita tahu bagaimana jumlah penonton yang sangat besar, laga yang dipenuhi pemain-pemain asing yang berkualitas. Ini yang mungkin sulit ditemui di Liga Singapura. Haryono kali ini, gelandang pengangkut air dari Persib Bandung. Kembali kepada Baihaki Kaizan. Cukup berani Baihaki Kaizan meninggalkan posnya membantu penyerangan. Memang sempat dikritik karena di 2 pertandingan awal Baihaki Kaizan hanya terlalu terfokus untuk melakukan permainan bertahan tanpa memberikan umpan-umpan panjang melalui sektor sayap seperti layaknya dilakukan oleh Gilang Angga Kurniawan sebelum-sebelumnya. Ya, kritik itu juga yang dialami oleh Baihaki ketika dia memperkuat Persija, di mana dia harus bermain sebagai back di sepak bola modern yang tidak hanya bertahan tapi mampu mendukung penyerangan dari sisi sayap. Wow, Asri Akbar tadi. Aim Bakhtiar kali ini. Dwi Joko prihatin. Menuju kepada Robertino Puliara, masih ada Maman Abdurrahman. Cukup tenang Maman tadi. Bukan sebuah pelanggaran kita saksikan. Dan masih berhasil diamankan. Nampaknya memang pertandingan harus dihentikan dan sebuah tindakan fair play dilakukan oleh Asri Akbar. Seorang pemain Persib Bandung, Wildansyah, masih tergeletak. Iya, memang sulit buat Armando untuk meniup pelanggaran. Kalau kita perhatikan tadi bagaimana Wildan yang menabrak. Dan memang itu kita lihat bagaimana Wildan yang menjatuhkan diri, artinya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Dwi Joko kali ini. Kita lihat bagaimana Wildan jatuh sendiri. Cukup jeli Armando melihat pertandingan. Kondisi lapangan yang licin memang membuat para pemain sering kehilangan keseimbangan. Kembali bergulir bola kali ini. Persib Bandung menjadi sebuah tim yang sangat sukses dalam menggait sponsor musim ini. Bahkan Persib Bandung menjadi tim yang kebanjiran sponsor hingga berlangsungnya laga Jarum Indonesia Super League. Mereka masih terus mendapatkan suntikan dana dari sponsor, menandakan bahwa mereka telah siap untuk menjadi salah satu klub profesional yang luar biasa di musim ini. Ya, Bandung atau mau Bandung memiliki nama besar, Rendra. Ini yang membuat Boboto sudah sangat begitu rindu melihat tim ini menjuarai kompetisi SL. Begitu besar dukungan, materi pemain, masalah finansial yang mereka tidak pernah ada masalah seperti di tim lain. Ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh Boboto, Rendra. 15 tahun yang lalu merupakan terakhir mereka menjadi juara untuk yang pertama dalam Liga Indonesia dan juga menjadi yang terakhir selama ini. Berkali-kali mereka tentunya merubah-rubah komposisi permainan untuk bisa meraih gelar yang memang telah lama dirindukan oleh para Boboto. Ya, kendala yang dihadapi oleh tim-tim besar seperti Persija ini sama. Artinya mereka berapa kali dilarang oleh pihak kepolisian main di kandang dan itu sangat merusak atmosfer dari dukungan masyarakat Bandung terhadap tim ini, Rendra. Eka Ramdhani kembali kali ini maksudnya berikan bola tadi kepada Pablo Frances. Doni FC Rega. Robertino Puliara.
Masih bisa dikontrol oleh Dwi Joko Prihatin. Umpan ke tiang jauh Dwi Joko Prihatin. Dan ini merupakan kelebihan dari seorang Marcus Haris Maulana. Ya, kembali dengan senyumnya yang khas. Tidak ada rasa khawatir, ketenangan itu membuat dia menjadi penjaga gawang utama di tim nasional Merah Putih. Rasmoyo. .500 personel dari aparat keamanan memang mengawasi dan juga mengamankan jalannya pertandingan di malam hari ini, yang juga memberikan sebuah tingkat keamanan yang sangat baik dalam pertandingan yang sangat-sangat dinantikan sebagai laga perdana dari Persib Bandung di Kota Bandung. Ya, hal yang wajar, Rendra, karena hari ini juga berlangsung parade atau pawai HUT Kota Bandung, sehingga diharapkan tidak terjadi insiden antara penonton sepak bola pertandingan kali ini dengan pawai. Dan kita harapkan memang Boboto semakin dewasa agar tetap bisa diizinkan oleh pihak keamanan bermain di Siliwangi. Kembali kali ini Rasmoyo. Ada Nova Arianto. Kembali Dwi Joko Prihatin, Doni F. Siregar. Robertino Puliara. Umpan yang sangat baik. Maksudnya tadi terupas kepada seorang Doni F. Siregar, tapi dibaca oleh Maman Abdurrahman. Belum meninggalkan lapangan permainan, masih Persib Bandung kali ini. Haryono. Eka Ramdhani. Baihaki bin Kaizan. Handball tampaknya. Iya, sebuah pelanggaran yang sangat mendasar yang memang tidak perlu dilakukan pemain sekelas Baihaki. Nampaknya masalah licin atau hujan, kita lihat bagaimana dia sulit mengantisipasi arah bola, pantulan bola. Ya, pelanggaran dari Baihaki Kaizan terhadap Rasmoyo. Ya, rasanya di sini Rasmoyo berharap kartu kuning karena dia sedikit melakukan diving, Rendra. Kita lihat bahwa sebelum pelanggaran terjadi dia sudah meloncat tinggi solo. Nah, kita lihat bagaimana dia langsung dengan cepat bangkit. Kita lihat diving yang sangat bagus dari Rasmoyo. Dan dia langsung bangkit tanpa melakukan protes karena memang itu bisa merugikan pemain belakang Persib. Christian Gonzalez kembali kali ini. Serangan dari Persib Bandung. Masih Christian Gonzalez memilih melakukan sebuah tendangan langsung dan sambil melakukan aksi penyelamatan. Imade Wirawan menepis tendangan keras dari Christian Gonzalez. Ya, kembali kita saksikan setiap mendapat bola Gonzalez selalu melakukan tendangan-tendangan berbahaya ke gawang lawan. Hairul Amri kali ini. Bukan sebuah pelanggaran, kita saksikan Hairul Amri berusaha melewati Nova Arianto dan reaksi dari Coach Junaidi. Ya, Coach Junaidi merasa ada pelanggaran di kotak penalti. Dan beruntung wasit masih menunjuk sepak pojok. Ya, kalau kita perhatikan walau tertinggal 1-0, permainan Persiba tidak berubah. Mereka tetap berani menyerang walau main di kandang macan. Haryono. Serangan balik kali ini Pablo Frances. Aco Rusdiansyah langsung saya tadi menghalau bola. Hujan tampak memang tidak berhenti mengguyur lapangan dari Stadion Siliwangi di pusat kota Bandung ini. Saril Ishak kepada kompatriotnya Baihaki Kaizan. Haryono kali ini. Kembali lagi kepada Baihaki Kaizan dan Saril Ishak. Umpan maksudnya tadi menuju kepada Christian Gonzalez. Masih ada Rasmoyo, langsung saja buang bola. Kembali Baihaki Kaizan.
cukup baik umpannya menuju kepada Pablo Frances. Cukup bergelombang tekanan dari Persib Bandung membuat barisan pertahanan dari Persiba Balikpapan harus bisa fokus terhadap gempuran-gempuran anak-anak Maung Bandung. Ya kita lihat memang hal ini karena didukung dua sayap mereka yang cukup hidup, Atep dan Baihaqi yang juga lebih banyak membantu serangan. Ini membuat keduanya dengan leluasa memberi umpan-umpan jauh ke kotak penalti terhadap Pablo Frances dan Christian Gonzalez. Atep kali ini. Wijoko prihatin, langsung saja membuang bola. Ada sedikit kepanikan di barisan pertahanan Persiba. Tekanan yang bertubi-tubi, Rendra. Kita lihat bagaimana sebuah tim yang terus-menerus ditekan seperti ini memang pasti dilanda sedikit kepanikan. Kembali kita lihat serangan sayang. Mudah-mudahan anak-anak beruang madu tetap tenang. Bahkan mampu menyamakan kedudukan sehingga pertandingan berjalan menarik, Rendra. Serangan balik kali ini melalui Rasmoyo. Asri Akbar. Dwi Joko Prihatin yang cukup lama menjadi bagian dari Persita Tangerang. Hairul Amri. AM Bakhtiar. Robertino Puliara, masih Robertino Puliara, umpan yang sangat baik Robertino Puliara, dan kita disaksikan masih digagalkan oleh tiang gawang, sebuah kerjasama yang sangat baik dari Persiba Balikpapan. Ya luar biasa, ini yang kita harapkan tadi bahwa ketinggalan 0-1 tidak membuat anak-anak beruang madu untuk bermain inferior, bahkan mereka mampu melakukan fast break yang berbahaya. Umpan yang begitu bagus dari Robertino, sayang tiang masih berpihak kepada Maung Bandung. Kita lihat bagaimana ekspresi Bang Jun. Luar biasa ekspresinya, Rendra. Sebuah peluang dari Doni FC Regar masih digagalkan oleh tiang gawang. Sebuah serangan balik yang sangat baik dari Persiba Balikpapan. Iya, momen tadi diharapkan membuat kedua tim bermain lebih menarik kali ini. Dan sebaliknya Persib pun tidak boleh menganggap enteng sedikit pun karena fast break yang dilakukan anak-anak beruang madu sangat berbahaya. Mari Wirawan. Ya, ini salah satu momen yang membuat kita lihat bagaimana pada saat berbahaya di sini dibutuhkan seorang penjaga gawang berkelas seperti Markus. Kita lihat bagaimana akurasi dan posisinya yang tepat, timing yang tepat untuk menepis bola. Ini yang salah satu yang membuat mengapa dia dipilih menjadi penjaga gawang nomor 1 Indonesia. Aldo Barreto masih harus mengusap mukanya dari... Wow, dan inilah dia Persiba Balikpapan. Sebuah tim yang memang tampil luar biasa dalam partai tandang mereka. Dan Aldo Barreto tidak berhenti mencetak gol. Baru mencetak gol di pertandingan yang lalu. 2 menit yang lalu kita katakan Persib jangan menganggap enteng. Karena kita lihat bagaimana Persiba mampu melakukan serangan balik yang berbahaya. Dan kali ini begitu sedikit saja lengah Nova dengan luar biasa. Kita lihat dalam momen ini Nova lengah, tidak dalam posisi yang bagus untuk menepis bola. Gol kedua bagi Aldo Barreto di musim ini, dan ini merupakan gol kedua melalui sundulan kepalanya. Berhasil menyambar bola dari Doni FC Regar dan merubah kedudukan menjadi 1-1. Super Big Jarum Indonesia Super League dari Stadion Siliwangi Bandung di malam hari ini. Ya, menarik sekali Rendra bagaimana Aldo Barreto sudah sangat yakin Nova akan tidak mampu mengheading bola. Dan ini akan membuat pertandingan semakin menarik seperti harapan kita. Luar biasa, walau dalam kondisi hujan, lapangan becek, kedua tim tetap bermain ofensif yang sangat bagus. Membuat pertandingan ini layak disebut sebagai super big match.
Ya, memang pernyataan sebelum pertandingan tadi bahwa Persiba adalah tim yang militan di luar kandang sudah mulai terbukti. Apapun yang terjadi hingga menit ke-34 mereka mampu membalikkan keadaan dari tertinggal menjadi sama, seimbang. Kita tahu bahwa dalam 2 laga away sebelumnya mereka tidak terkalahkan, menahan Persijap dan Persibo dengan angka yang sama 1-1. Ya, skor 1-1 adalah menjadi skor yang berlangsung terbanyak dalam hasil pertandingan Jarum Indonesia Super League musim ini. Di mana skor 1-1 telah terjadi sebanyak 4 kali dari 100% jumlah pertandingan di Jarum Indonesia Super League musim ini atau 20% jumlahnya dari 100% hasil pertandingan di musim ini. Dan kita saksikan memang begitu ketatnya persaingan di Jarum Indonesia Super League. Dan kita juga bisa lihat bagaimana Delta Sidoarjo yang merupakan tim promosi sejauh ini masih berada di posisi pertama dengan meraih 2 kali kemenangan beruntun. Ya, kita lihat rasa cemas menghinggapi pelatih kepala Jovo Kucovic. Ya, memang Persiba punya rekor yang cukup bagus jika menghadapi tim-tim besar di kandang lawan. Kita lihat musim lalu mereka mengejutkan Arema di Malang, Rendra. Yap. Telah berada posisi offside, AW1 telah mengangkat bendera. Aco Rusdiansyah berusaha dikejar oleh Pablo Frances. Masih Pablo Frances kita saksikan. Datang membantu kali ini adalah Baihaki Kaizan. Wijoko prihatin. Kembali ke Doni FC Regar. Ya, pertandingan ini sendiri pun akan menjadi partai yang emosional bagi 2 pemain yang pernah menjadi bagian dari Persib Bandung tentunya. Ada nama Erik Ibrahim atau Erik Setiawan yang berada di bangku cadangan. Dan juga ada nama Eka Santika. Christian Gonzalez kali ini. Masih Christian Gonzalez. Bukan sebuah pelanggaran. Serangan berikutnya datang dari Atep Ahmad. Masih Atep. Maksudnya melakukan 1-2 touch. Tadi. Dengan Pablo Frances, Atep. Kembali Eka Ramdhani. Sahril Ishak. Ya, Sahril Ishak, masih Sahril Ishak kita saksikan. Wow, terlalu tinggi bolanya tadi. Ya, menarik melihat aksi individu dari Sahril tadi, Bung. Bagaimana dia tidak dengan gegabah menembak tapi memberi umpan. Wasit mengatakan play on. Handball. Aldo Barreto. Main asal Paraguay.
sudah membela PSM Makassar dan juga Persisam Putra Samarinda serta Bontang FC. Bali Aldo Barreto berikan bola kepada Asri Akbar. Hairul Amri. Ya, inilah dia duel antara duo Singapura. Tidak main-main tampaknya Bayi Haki bin Kaizan dengan rekan di tim nasionalnya yaitu Hairul Amri, dan kartu kuning didapatkan oleh Bayi Haki Kaizan melakukan pelanggaran terhadap Hairul Amri. Ya, sayang sekali Bayi Haki melakukan hal itu karena kita tahu posisi Amri tidak atau sangat jauh dari gawang, tidak jelas masuk Bayi Haki di situ. Ya, kartu kuning didapatkan oleh Bayi Haki Kaizan. Ya, sangat berbahaya memang. Sliding tackle dari Bayi Haki. Kartu kuning pertama di musim ini bagi Bayi Haki Kaizan. AM Bahtiar. Pelanggaran. Terhadap reaksi Regar dari Haryono. Inilah dia dua gelandang destroyer sama-sama sering berduel di lapangan tengah. Salah seorang pemain kunci dari Junaidi yang memang masuk dalam gerbongnya yang diangkut dari Persijap Jepara. Ya, kita lihat sepertinya tidak terjadi pelanggaran yang sangat vital. Kita lihat bahwa Haryono dengan jeli mencuri bola. Sayang wasit melihat hal yang lain mungkin. Ya, Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez, dan sebuah pelanggaran memang jelas terhadap Christian Gonzalez. Ya, ini posisi yang sangat berbahaya buat pertahanan Persiba. Kita tahu Bandung memiliki banyak penembak bola-bola mati yang sangat bagus. Ada Atep, ada El Loco. Bahkan sekarang sudah ada Sahril bin Ishak. Betul. Jarak yang sangat ideal tentunya. Bergaris lurus dengan gawang Imade Wirawan. Ya, dia Imade Wirawan. Salah seorang penjaga gawang asal Bali yang meneruskan reputasi dari seniornya Iko Bang Putra. Betul. Sebagai penjaga gawang putra dari Bali. Ya, kita lihat seperti yang saya katakan tadi, Eka atau Christian Gonzalez nampaknya beban itu diberikan kepada Eka Ramdhani. Ini Kapitano. Ya. Eka Ramdhani kali ini, dan wow! Cukup bagus Rendra. Sayang kali ini masih tipis di sebelah kiri gawang dari Imade Irawan. Cukup bagus. Tembakan dari Kapten Maung Bandung ini. Kita lihat tipis sekali Rendra. Sayang sekali memang. Flashing bola yang dilakukan oleh Eka Ramdhani. Masih berada di atas gawang dari Imade Wirawan. Kartu kuning dikeluarkan terhadap Aldo Barreto. 4 kartu kuning telah keluar dari wasit Armando Pribadi. Menandakan begitu ketat dan begitu kerasnya pertandingan malam hari ini. Dan kartu kuning itu diberikan karena protes keras yang dilakukan Aldo ketika wasit menyatakan terjadi pelanggaran di mulut gawang dari Beruang Madu. Kembali lagi sebuah pelanggaran terjadi kali ini kepada Eka Ramdhani. Ya, memang layak dinyatakan sebuah pelanggaran. Kita lihat bagaimana Eka dijepit 2 pemain belakang dari. Kita lihat bagaimana kaki Eka dengan sengaja ditabrak sehingga jatuh. Mengarahkan ke muka juga ke mulut gawang, tendangan dari Eka Ramdhani.
Serangan balik yang cepat kembali diperagakan oleh anak-anak tim Beruang Madu. Masih dapat dikontrol bola kali ini. Berbahaya. Doni FC Regar yang dituju. Cukup baik Doni FC Regar. Dan inilah dia. Masih dalam daerah kotak penalti. Sebuah tendangan sambil memutar. Masih digagalkan oleh Wildan Syah. Dari Dwi Joko Prihatin. Ya, hingga detik terakhir babak pertama tidak ada sikap inferior yang diperlihatkan oleh anak-anak Persiba. Ini yang membuat Persib harus hati-hati. Jangan terlalu mengutamakan daya serang mereka. Pelanggaran hadap Marcus Harrison. Satu menit tambahan waktu. Aco Rusdiansyah. Eka Ramdhani kali ini kepada Haryono. Wildan Syah, Persib Bandung menata serangan. Christian Gonzalez menjadi tembok penyerangan Persib Bandung. Kembali lagi kepada Atep. Masih Atep. Umpan menyilang kali ini ke mulut gawang. Masih digagalkan oleh Muhammadan. Datang kembali Atep. Masih Atep dan wow! Gol! Sebuah tendangan dari Atep. Membuat penjaga gawang Imade Wirawan hanya melihat bola masuk ke gawangnya dan berubah kedudukan menjadi 2-1 Persib Bandung unggul atas Persiba Balikpapan. Ya, kita lihat bagaimana justru pertahanan Persiba lengah di detik-detik terakhir babak pertama. Kita lihat bagaimana sumringahnya supporter atau pendukung dari tim Maung Bandung. Gol Atep yang cukup bagus kita lihat. Tembakan melengkung yang sangat membuat Imade Wirawan terkejut sehingga tidak melakukan aksi penyelamatan sedikit pun. Tembakan yang tiba-tiba kita lihat sangat bagus, Rendra. Ya, walaupun ada sedikit perubahan arah atau deflected yang terjadi membuat Imade Wirawan mati langkah dan inilah dia akhir dari Super Big Match Jarum Indonesia Super League di babak pertama antara Persib Bandung menghadapi Persiba Balikpapan. Atep dan juga Pablo Frances dan gol dari Persiba Balikpapan dicetak oleh Aldo Barreto. Dan inilah dia kick off babak kedua. Meninggalkan lapangan permainan Sadil Ishak. Pada kita dalam kali ini untuk Persiba Balikpapan. Haki Kaizan. Asri Akbar. Dwi Joko Prihatin. Asri Akbar sudah mengantongi 1 kartu kuning dari 3 laga pertamanya bersama dengan Persiba Balikpapan musim ini. Hairul Amri kembali menuju Asri Akbar bersama dengan Doni FC Regar tadi. Haryono, masih Haryono. Sadil Ishak. Pablo Frances. Bisa diamankan dengan baik oleh Imade Wirawan. Ya, kita lihat bagaimana serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh kedua tim. Beberapa detik setelah gawang mereka tertekan, anak-anak Bandung mampu melakukan serangan balasan. Sayang umpan dari Pablo Frances tadi masih mengarah tepat ke penjaga gawang Imade Wirawan. Bukan sebuah pelanggaran dan Atep masih melebar tendangan dari Atep. Nafsu tampaknya untuk menambah jumlah pundi-pundi golnya Atep. Ya, padahal posisi yang begitu bagus dan dia sudah melakukan capping yang sangat bagus yang membuat pemain belakang Persiba mati langkah. Sayang tembakannya masih melambung.
Kaizan. Pada ke dalam kembali kali ini. Robertino Puliara direbut tadi bola dan serangan kali ini Haryono. Masih Haryono. Christian Gonzalez. Sudah mencetak 3 gol ke gawang Persiba Balikpapan dalam pertemuan menghadapi tim asal Kalimantan. Atep. Kembali kepada Sahril Ishak. Masih Sahril Ishak, umpan kembali. Diamankan oleh barisan pertahanan Persiba Balikpapan dan Haryono kali ini. Kita lihat betapa sentralnya peran seorang Haryono. Dia bergerak hampir di semua lini tengah dia kuasai. Kembali Sahril Ishak. Masih ada Acorus Diansyah. Haki Kaizan. Aldo Barreto, serangan balik kali ini melalui Robertino Puliara. Harus dihentikan memang sebuah serangan balik yang berbahaya dari Persiba Balikpapan oleh Eka Ramdhani. Ya, berbahaya tindakan yang dilakukan oleh Eka. Beruntung Armando tidak mengeluarkan kartu kuning. Kali ini Haryono yang melakukan pelanggaran terhadap Asri Akbar. Ya, ini yang membuat Haryono oleh rekan-rekannya sering dijuluki Gattuso, destroyer yang menjadi harapan untuk menjaga atau mengawal posisi holding midfield. Ya, setelah partai ini Persib Bandung juga akan melakoni partai kandang menghadapi PSM Makassar sebelum mereka akan bertandang untuk menghadapi Super Big Match menghadapi Persija Jakarta. Ini yang harus diantisipasi oleh Bandung bahwa pertandingan kali ini mereka harus menang karena akan menjadi modal untuk self confidence menghadapi 2 laga penting berikutnya. Muhammadan. Acorus Diansyah. AM Bahtiar. Kembali terjadi kepanikan di barisan pertahanan dari Persiba Balikpapan. Wildansyah tidak offside. Bola daerah kepada Christian Gonzalez. Terlalu tajam bolanya tadi. Ya, kali ini bukan salah Christian Gonzalez karena bola memang lebih mengarah ke Made Irawan dibanding kepada bola daerah yang dia inginkan. Doni FC Regar, duel dia. Ada Pablo Frances. Walaupun belum terlihat secara pengaruh dalam tim Sahril Ishak, tapi kita juga bisa saksikan permainan individu dari pemain ini memang cukup mempunyai kelas. Ya, ini yang membuat memang yang saya katakan tadi harus diantisipasi peran timnas Singapura karena semua pemain Singapura yang main di ESL kualitasnya di atas rata-rata, Rendra. Kembali Eka Ramdhani. Haki Kaizan. Rebut bola kembali kali ini. Robertino Puliara. Rasmoyo kepada Asri Akbar. Potong bola oleh Wildansyah. Serangan balik kali ini melalui Atep. Persib Bandung masih Atep, kita saksikan Haryono. Dan Haryono, tendangan mendatar. Masih mudah bagi Imade Wirawan. Kita lihat bagaimana ekspresi Jovo Kuskovic. Kita tahu kota Bandung merupakan daerah yang sangat panas buat pelatih manapun. Kursi panas menjadi pelatih Maung Bandung. Karena sedikit saja tidak memuaskan, semua mantan pemain akan bicara di media massa setempat mengkritik habis. Christian Gonzalez kali ini, masih Christian Gonzalez disaksikan. Kerjasama dengan Pablo Frances.
Ada AM Bahtiar. Wow. Ya, Pantulan bola yang memang tidak diduga. kondisi lapangan, Rendra. Kondisi lapangan yang memang sempat dikeluhkan oleh pelatih tim nasional Indonesia Alfred Riedel ketika terjadi pertandingan uji coba internasional menghadapi Maladewa. Yang menyebutnya sebagai kebun kentang. Sahrul Ishak kita saksikan. Ya, ini salah satu harapan Bandung di masa depan. Di mana di posisi kiri mereka sudah memiliki Atep, di kanan sudah ada Saril. Wijoko Prihatin. Kembali serangan kali ini melalui Atep. Masih Atep kita saksikan. Handball. Jarak tembak bagi seorang Atep ataupun juga Eka Ramdhani. Ya, Joko terlihat tidak melakukan protes karena memang betul-betul handsball. Jadi kita lihat bukan hal yang mengejutkan. Armando menunjuk titik pelanggaran. Atep kali ini masih berhasil diamankan oleh Made Wirawan. Ya, tampak mengalami masalah Atep. Ya, kita lihat antisipasi yang bagus dari Made Wirawan. Karena hal yang pertama dilakukan Atep di babak pertama di arah yang sama sehingga Made Wirawan berspekulasi dan tepat. Dia langsung lari ke arah kiri. Instruksi dari Coach Junaidi terhadap Doni FC Regan. Sisi lain, asisten pelatih Robi Darwis. Tidak bergeming para penonton walaupun hujan mengguyur lapangan dari Stadion Siliwangi Bandung. Sebuah antusiasme yang sangat luar biasa dalam persepak bolaan Indonesia. Ya, itu yang saya katakan tadi, kita lihat tidak hanya itu, stadion ini pun sudah banyak dipenuhi oleh kaum-kaum dara. Ini menunjukkan pertandingan kita tidak lagi semenakutkan seperti beberapa musim yang lalu, Rendra. Jumlah tiket yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana Persib Bandung menghadapi Persibo Balikpapan pun sold out terjual di pertandingan malam hari ini. Dan memang tribun dari Stadion Siliwangi pun sebenarnya tidak mampu menampung jumlah penonton setia dari Bobotoh. Ya, memang jumlah atau kapasitas stadion ini sudah tidak mumpuni untuk menampung Bobotoh yang terus meningkat jumlahnya. Memang Persib membutuhkan stadion yang lebih besar sesuai nama mereka yang besar. Memang itulah dia yang menjadi maksud dari pembuatan Stadion Gilibage yang akan menjadi kandang dari Persib Bandung di masa mendatang. Perebutan bola dan terjadi pelanggaran, kita belum tahu. Pelanggaran untuk siapa bagi dua pemain berebut bola, Rasmoyo dengan Haryono. Ya, kalau saya lihat memang pelanggaran dilakukan oleh Haryono. Kita lihat tadi ekspresi pura-pura yang dilakukan oleh Haryono, padahal dia yang mengganjal dari Rasmoyo. Ya, kita lihat pelanggaran dilakukan oleh Haryono, tapi ekspresi atau acting yang dilakukannya cukup bagus, seolah-olah kesakitan. Pemain dalam nomor 87 adalah Eki Nur Hakim yang musim lalu juga menjadi andalan dari Coach Junaidi bersama Persijap Jepara. Ya, salah seorang goal getter. Padahal kita berharap Erik Setiawan yang turun sehingga mantan pemain Bandung itu akan menjadi tontonan yang menarik, ya betul, Hendra?
keputusan Armando yang mengatakan pelanggaran dilakukan oleh Haryono. Dengan bebas kali ini bagi Persiba Balikpapan. Yang dilakukan oleh Doni FC Regan. Masih diamankan oleh Nova Arianto. Pablo Frances kali ini. Masih Pablo Frances. Atep. Bersama dia dengan Pablo Frances kembali. Belum meninggalkan lapangan permainan. As atau juga Aco Rusdiansyah kepada Asri Akbar. Baihaki bin Kaizan. Saril Ishak. Eka Ramdhani. Kembali Eka Ramdhani. Datang kali ini adalah Baihaki Kaizan. Tinju bola tadi. Dan Atep melakukan sebuah tendangan first time. Ya, menarik sekali Rendra, kita lihat bagaimana kerjasama lini depan dari Bandung. Walau gagal menjadi gol, namun cukup berbahaya. Kita lihat bagaimana kerjasama mereka. Sayang lagi-lagi Atep gagal melakukan tembakan volley. Ini sangat menarik. Seorang pemain sayap Rasmoyo digantikan oleh Eki Nur Hakim, tampaknya strategi menyerang diperagakan oleh Coach Junaidi. Ya, strategi yang wajar dilakukan oleh Junaidi karena mereka tertinggal, Rendra. Artinya tidak ada guna untuk tidak berani memasukkan pemain yang bernaluri lebih banyak dalam menyerang dibanding bertahan. Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara, kita saksikan cukup baik dia. Depan menuju daerah kotak penalti, ada Aldo Barreto dan juga Eki Nur Hakim. Dan Eki Nur Hakim kali ini Aldo Barreto. Saril Ishak kali ini. Mencari pergerakan dari Christian Gonzalez, terlalu deras bola dari Saril Ishak. Ya, sayang sekali memang Saril belum begitu menyatu. Kita lihat bagaimana Gonzalez dengan ekspresi yang kecewa. Saril harus lebih in atau lebih menyatu dengan Gonzalez karena dia harapan satu-satunya tim Bandung dari sisi sayap kanan. Lihat kembali Saril. Tidak berubah memang tempo permainan di babak kedua ini dibandingkan dengan babak pertama. Intercept tadi. Eka Ramdhani, masih Eka Ramdhani berikan bola kepada Saril Ishak. Dan Eka Ramdhani kembali, masih Eka Ramdhani dan gol! Eka Ramdhani memperbesar keunggulan Persib Bandung 3-1 dan sebuah kado ulang tahun yang sangat meriah bagi Kota Bandung. Ya, kita lihat kembali bahwa gol tercipta bukan karena faktor kebetulan. Kita lihat kerjasama yang bagus dilakukan oleh Eka. Kita lihat ekspresi Eka, pencapaian 1-2 dengan Amri. Dan kali ini berkali-kali fighting spirit yang luar biasa kembali bangun dan terciptalah gol ketiga buat kapten Persib Bandung kali ini. Gol perdana bagi Eka Ramdhani buat Persib Bandung dan sebuah gol yang sangat berarti tentunya. Ya, untuk pertama kalinya memegang ban kapten dan mencetak gol di laga perdananya sebagai kapten baru bagi Persib Bandung. Kado yang manis, Bung, buat warga Kota Bandung karena ini ulang tahun mereka yang ke-200 bertepatan dengan hari ini. Dan juga tentunya adalah kado yang sangat indah bagi seorang Jovo Šukovic. Setidaknya lebih sedikit bersantai dia dengan keunggulan selisih 2 gol di malam hari ini. Karena kekalahan 1-4 dari Deltras membuat dia benar-benar dalam keadaan under pressure. Hanya satu langkah lagi sebelum dipecat dari Kota Bandung. Haki Kaizan, sepak pojok. Kita saksikan Coach Junaidi tampaknya akan bersiap meramu strategi berikutnya di sisa waktu ini. Aman Abdurrahman mengawal Aldo Barreto.
Doni FC Regar kita saksikan. Ya, konsekuensi mengeluarkan Rasmoyo memang mampu menyamakan kedudukan atau sebaliknya kebobolan. Karena kita tahu Rasmoyo merupakan pemain yang sangat kuat dalam mendukung 4 pemain belakang di lini belakang Persiba. Dan terbukti kali ini justru gawang mereka ketinggalan semakin jauh 1-3. Di menit ke-63 kita lihat ekspresi Bobotoh yang menyambut gembira kemenangan dalam laga Super Big Match ini. Pablo Frances. Benz dari Persiba Balikpapan. Nampak tadi bagaimana manajer Jamal Al-Rashid. Hairul Amri masih belum menyerah para pemain dari Persiba Balikpapan. Bagaimana kita saksikan permainan mereka pun masih begitu impresif. Melakukan pressing di daerah pertahanan dari Persib Bandung. Asri Akbar. Hairul Amri. Datang kali ini adalah Doni FC Regar. Masih Doni FC Regar. Pemain yang juga sudah mulai masuk dalam nama-nama pemain yang bisa suatu waktu memperkuat tim nasional Indonesia era Alfred Riedel. Ya, karena dia tipe pekerja keras yang sangat dibutuhkan di lini tengah sebuah tim. Ya, 2 pemain terkapar dari Persib Bandung. Malam yang berat memang bagi pemain Persib Bandung. Tidak heran kalau beberapa pemain ini mengalami masalah dengan kebugaran tentunya. Bagaimana mereka bekerja keras di malam hari ini. Ya, dan terutama beberapa atau 4 pemain nasional mereka yang baru turun memperkuat timnas. Sempat diragukan kondisi fisik mereka. Sang pencetak gol ketiga Eka Ramdhani harus ditanduk keluar lapangan. Eka yang menurut rumor semalam masih sempat menolak jabatan kapten itu karena dia merasa terlalu muda untuk mengatur para pemain bintang di Bandung. Akhirnya menerima posisi jabatan itu dan golnya yang ketiga membuat dia semakin percaya diri untuk menyandang jabatan kapten yang ditolak oleh Nova dan Markus. Dan dia pemain yang juga sempat hijrah 1 musim ke Persija Tim. Sebelum terus menjadi bagian dari Persib Bandung dan Coach Junaidi berhasil memberikan sebuah strategi atau juga gaya permainan yang sangat khas dari Persiba Balikpapan musim ini. Ya, tampaknya Atep harus ditarik. Erlangga Sucipto kayaknya dipersiapkan oleh pelatih Jovo Čukovic. Atau juga masih ada nama seorang Siswanto. Ya. Serangan kali ini. Eka Ramdhani. Muhammadan. Berikan bola kepada Made Wirawan. Balik Asri Akbar. Wijoko prihatin. Ya, kita lihat bagaimana Pablo Frances sampai turun ke lini pertahanan. Kita lihat dia tidak pernah menyerah. Ini salah satu keuntungan memiliki pemain seorang Pablo Frances yang dikenal pekerja keras. Dalam setiap pertandingan dia tidak pernah mau berleha-leha. Ya, Siswanto yang menggantikan Atep. Nah, dia kita saksikan Siswanto musim lalu tampil gemilang bersama Persema Malang dan musim ini kembali memperkuat Persib Bandung. Dan memang harus tersingkir dengan hadirnya seorang Saril Ishak di
sayap kanan, betul. Sayap kanan dari Persib Bandung. Ya, Siswanto memang karakter pemain yang juga mampu bermain baik di sayap kiri. Dia sudah menghadapi atau berhadapan dengan dua pemain berkelas, Atep dan Sahril Ishak yang menguasai posisi sayap kiri kanan Persib saat ini. Kembali Sahril Ishak. Mulai terlihat lebih enjoy penampilannya babak kedua. Wildan Syah kali ini. Ya, pemain baru. Christian Gonzalez. Siswanto. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Ya, body charge yang bisa berbahaya buat lini belakang Persiba. Eki Nur Hakim. Christian Gonzalez kali ini. Kembali berikan bola kepada Siswanto. Christian Gonzalez kembali. Dikawal ketat oleh Acok Rusdiansyah. Masih Christian Gonzalez. Lihat kembali screening ball yang luar biasa. Sulit untuk merebut bola dari kaki seorang Christian Gonzalez. Sayang tidak ada pemain yang mengcover. Ya, secara keseluruhan kita lihat dengan pola 4-4-2, Rendra membuat wing mereka lebih unggul dibanding permainan beruang madu yang tampil dengan 3-5-2, sehingga sayap mereka, Atep yang tadi diganti oleh Siswanto dan di kanan Sahril, ini membuat serangan Bandung lebih hidup karena mereka memainkan 4-4-2. Hanya saja Bandung tidak memiliki playmaker yang mampu. Kita lihat peluang tidak begitu berbahaya. Playmaker yang mampu mengatur ritme permainan. Kita belum menemukan gelandang yang sangat bagus di Bandung. Padahal mereka memiliki penyerang dan sayap yang sebenarnya di atas kemampuan pemain-pemain Persiba. Ya, Pablo Frances yang juga telah bekerja keras, sudah mencetak 1 gol, ditarik keluar digantikan oleh Rahmat Afandi. Dua pemain, Atep dan juga Pablo Frances, tampaknya mengalami masalah dengan kakinya setelah memang bekerja cukup keras selama 60 menit jalani pertandingan tadi. Ya, kondisi lapangan mungkin menjadi penyebab karena kita tahu berlari di lapangan becek 1/4 kali lebih berat dibanding lapangan kering. Dan Rahmat Afandi merupakan mantan pemain nasional junior yang mampu membuat Indonesia menjadi juara ketika di kejuaraan junior ASEAN di Thailand. Dan mantan pemain Arema, Bung. Serta mantan pemain Persija Jakarta. Kembali Hairul Amri. Asri Akbar. Robertino Puliara yang bermain sedikit melebar setelah masuknya Eki Nur Hakim. Aldo Barreto. Tidak berhenti hujan terus mengguyur lapangan. Eka Ramdhani kembali. Sahril Ishak kali ini. Ini yang saya katakan tadi, begitu leluasannya dua wing dari Persib. Karena keunggulan permainan 4-4-2, kita lihat nyaris terjadi pelanggaran berbahaya. Aldo Barreto bekerja sama dia dengan Asri Akbar. Masih Aldo Barreto kali ini. Berbahaya tentunya.
Melintir tadi, tendangan yang coba dilakukan oleh Hairul Amri. Ya, padahal sudah begitu bagus umpan dari Aldo Barreto, tepat mengarah ke kaki Amri. Sayang Amri tidak mampu melakukan tembakan first time yang bagus ke gawang Marcus. Kembali kita saksikan. Ya, sayang berkali-kali Bandung mampu melakukan serangan yang cukup berbahaya lewat sayap kiri dan kanan. Namun kali ini Siswanto yang gagal mengantisipasi arah datangnya bola. Haryono kali ini. Eki Nur Hakim yang juga pernah menjadi bagian dari Sriwijaya FC. Hairul Amri. Kembali Hairul Amri. Asri Akbar kali ini. Aldo Barreto terlepas bola. Saksikan bagaimana Aldo Barreto. Lihat ekspresi ibu bench dari tim tamu, ya, Kim Yong Hee. Mungkin karena faktor kondisi yang belum prima sehingga dia tidak diturunkan. Padahal selama ini dia menjadi starter di lini tengah dari Persiba. Dan perannya digantikan oleh Asri Akbar. AM Bahtiar kali ini. Ada Haryono. Pelanggaran dari Hairul Amri. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Bobotoh yang penuh sukacita menyambut keunggulan 3-1 sejauh ini. Dan inilah dia M. Bahtiar, pemain muda yang juga diharapkan mampu merubah permainan oleh Coach Junaidi. Semakin banyak penyerang yang diturunkan oleh Coach Junaidi. Tampaknya kalah 1-3 ataupun kalah berapapun skornya tetap kalah. Menjadi faktor bagaimana beraninya seorang Coach Junaidi menurunkan sejumlah penyerang. Ya, resikonya adalah mampu menyamakan kedudukan atau justru semakin kebobolan. Nah, kita lihat bagaimana Robertino tidak pernah menyerah untuk terus membantu serangan. Aldo Barreto kali ini. Ya. Aksi dari Marcos Haris Maulana. Yang juga bertekad untuk menjadi salah seorang penjaga gawang legendaris bagi Persib Bandung, layaknya penjaga gawang Sobur ketika di era Perserikatan. Ya, setelah sempat terombang-ambing musim lalu, dia meninggalkan Arema karena hal yang sangat kontroversial. Sekarang dia menemukan rumah yang tepat. Dia begitu disayangi oleh Bobotoh. Ya, Asri Akbar seorang gelandang petarung digantikan oleh M. Bahtiar, seorang pemain yang bertipikal penyerang. Ya, dan tidak hanya itu, memang di tengah kondisi lapangan yang becek begini dibutuhkan anak muda yang tenaganya lebih besar dibanding pemain-pemain senior. Ya, Jejen Zainal Abidin kembali akan tampil. Menggantikan Kapten kesebelasan Eka Ramdhani dan ban kapten diserahkan kepada Maman Abdurrahman yang menjadi co-captain. Ya, Jejen Zainal Abidin. Ya, kita lihat bagaimana sambutan penonton terhadap anak muda ini. Salah satu dari materi tim Persib Bandung yang tampil menjadi juara Jarum Indonesia U21 musim lalu. Dan peluang kali ini dan kita saksikan. Benar-benar sebuah malam yang sangat indah bagi Persib Bandung dan Rahmat Affandi memperbesar keunggulan menjadi 4-1.
Kekalahan 1-4 dari Delta Sidoarjo dibalas lewat kemenangan 4-1 sejauh ini atas Persiba Balikpapan. Ya, ini akan membuat Rahmat Afandi mulai diterima Boboto. Kita tahu memang tipikal Rahmat adalah penyelesai yang baik. Kita lihat dengan tinggi tubuh yang tidak begitu tinggi, tapi Rahmat sangat berbahaya di kotak penalti. Kita lihat akurasinya luar biasa. Dia tidak menembak ke gawang titik jauh, tapi justru ke arah yang tidak diduga oleh Made Irawan. Selamat buat Rahmat Afandi, selamat buat Boboto, Rendra. Bagaimana umpan dari Jejen Zainal Abidin yang baru saja masuk. Langsung diselesaikan lewat tendangan first time dari Rahmat Afandi. Dan inilah dia senyum besar yang dikeluarkan oleh pelatih Jovo Kusovic. Ya, setelah mereka di dua laga meraih hasil yang kurang maksimal, kita lihat Jovo Kusovic memberi salam kepada Boboto. Balik ini adalah Jejen Zainal Abidin. Umpan kembali Jejen Zainal Abidin dan Christian Gonzalez sebelum bisa mencetak gol di malam hari ini. Ya, luar biasa memang instruksi dari Jovo Kusovic terhadap Jejen yang memerintahkan, kita lihat tadi, tidak perlu banyak menggiring bola, sebanyak mungkin memberi umpan ke kotak penalti kepada Christian Gonzalez atau Rahmat Afandi yang menggantikan Pablo Francis. Hairul Amri. Strategi menyerang dari Coach Junaidi memang patut diacungi jempol, tetapi hasilnya menjadikan tertinggal 3 gol sejauh ini dari Persiba atau Persib Bandung. Ya, ini yang saya katakan tadi, risiko memasukkan pemain, lebih banyak pemain bernaluri menyerang membuat gawang mereka terancam kembali kebobolan dan terbukti. Suswanto. Ya, tampak stadion semakin banyak dipenuhi mojang priangan, Rendra. Menunjukkan atmosfer pertandingan di ESL ini sudah tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat. Dan juga tidak hanya milik kaum pria. Betul. Saril Ishak tampaknya bersiap berpesta di malam hari ini bagi kemenangan tim Persib Bandung yang sejauh ini telah unggul 4-1 atas Persiba Balikpapan. Ya, kita lihat ekspresi Mumu. Karena jika tidak terjadi perubahan skor, maka ini membayar lunas kekalahan 1-4 yang mereka alami dari Deltras. Aco Rusdiansyah. M. Bahtiar juga pernah membela tim Persipura Jayapura. Dan berarti ada 2 Bahtiar di kubu Beruang Madu. Serangan kali ini Dwi Joko Prihatin. Umpan Dwi Joko Prihatin, masih ada Hairul Amri. Kita saksikan bagaimana Robertino Puliara dan kembali gawang sudah kosong, tapi sayang sundulannya masih melebar. Tampaknya sundulan dari Eki Nur Hakim. Ya, luar biasa bagaimana kita lihat aksi individu dari Robertino Puliara. Capping, seolah-olah menendang dan memberi umpan yang sangat bagus. Ya, sayang Eki tidak dalam posisi yang bagus melakukan flying header. Arjono. Saril Ishak yang bermain ke sektor sebelah kiri setelah hadirnya Jejen Zainal. Masih Saril Ishak kita saksikan. Berikan bola kepada Haryono dan Haryono membentur bistar gawang.
Kembali datang kali ini tekanan dan kembali gol! Jejen Zainal Abidin sebagai super sub berhasil mempersembahkan golnya di musim ini dan skor menjadi 5-1. Pesta kemenangan dan pesta hari bahagia bagi Kota Bandung. 5-1 di malam hari ini. Ya, fantastis buat Jejen. Bagaimana sebelum dia mencetak gol, dia mampu 2 kali memberi umpan yang bagus. 1 asisnya menjadi gol yang dicetak oleh Rahmat Afandi. Dan kali ini rebound yang dilakukan setelah Haryono tendangannya membentur gawang. Kita lihat bagaimana tembakan first time langsung yang begitu akurat. 2 kali menyentuh tanah dan arahnya sangat sulit diantisipasi oleh Made Irawan. Luar biasa, fantastis Jejen pemain muda ini. Vini Vidi Vici, itulah dia Jejen Zainal Abidin masuk di babak kedua dan langsung mencetak gol. Dan juga memberikan 1 assist tadi terhadap gol yang dicetak oleh Rahmat Afandi. Ya, terlepas dari gol yang sangat bagus dicetak oleh Jejen, kita lihat bagaimana begitu sentralnya peran yang dilakukan oleh Haryono. Sebelum tembakannya dia merupakan destroyer yang sangat sulit ditaklukkan di lini tengah. Kita lihat Haryono tembakannya sangat bagus. Akan menjadi salah satu gol yang terbaik jika mampu menjebol gawang. Kita lihat tembakannya yang 2 kali membentur tanah, memang sebuah tembakan yang sangat sulit diantisipasi oleh seorang penjaga gawang. Tampaknya malam hari ini menjadi sebuah sejarah bagi persepak bola Indonesia karena mungkin akan sulit diulangi tercipta 2 gol melalui 2 rebound akibat tendangan membentur tiang atau juga mister gawang. Ya, dan 2 rebound yang berkelas. Ya, luar biasa, wajar seorang Made Irawan marah karena berkali-kali dia harus menghadapi tembakan-tembakan cannonball yang berbahaya dari bomber-bomber Bandung. Menarik sekali, unggul 4-1 atau 5-1 tidak membuat anak-anak Bandung berhenti menggedor pertahanan dari Beruang Madu. Siswanto kali ini sepak pojok bagi Persib Bandung. Ditinju saja bola oleh Imade Wirawan. Eki Nur Hakim kali ini bagi Persiba Balikpapan. Hairul Amri. Apabila skor tetap berakhir dengan skor 5-1, ini merupakan kemenangan perdana bagi Persib Bandung di laga Jarum Indonesia Super League musim ini. Dan juga menjadi kekalahan pertama bagi Persiba Balikpapan setelah 3 pertandingan sebelumnya berhasil meraih hasil yang cukup baik. Ya, kita lihat bagaimana kubu bench dari Balikpapan yang sangat terkejut dengan kekalahan yang spektakuler 1-5. Sementara mereka sebelumnya mampu bermain bagus di kandang lawan, menahan Persibo dan juga menahan Persijap. Dan memang laga yang berat bagi tim Persiba Balikpapan dalam partai tandang berikutnya karena mereka juga harus berada dalam partai tandang yang berat menghadapi Sriwijaya FC pada tanggal 21 Oktober nanti. Ya, dan Sriwijaya FC seperti banteng terluka karena hasil mereka yang belum maksimal dalam laga away yang mereka akan membayar atau membalas tuntas di kandang mereka. Kembali ada pergantian pemain tampaknya. Ya, penjaga gawang Imade Wirawan digantikan oleh Galih Sudaryono. Malam yang memang tidak mengenakan bagi seorang Imade Wirawan yang baru saja dipanggil oleh pelatih Alfred Riedel, digantikan oleh Galih Sudaryono, mantan penjaga gawang tim PSMS Medan dan juga Pro Duta. Ya, sebenarnya tidak ada yang salah dengan Imade, cuma mungkin sikap marah dia diantisipasi atau dilihat Junedi akan berbahaya atau bisa membuat lini pertahanan timnya semakin parah. Kemarahan dia yang tadi sangat luar biasa membuat dia diganti oleh Galih. Haryono. Kita lihat kembali Haryono, pemain yang tidak pernah ragu untuk bertarung. Hairul Amri, masih Hairul Amri cukup baik dia. Berikan bola direct pada Aldo Barreto, beradu cepat Aldo Barreto dengan Maman Abdurrahman.
peluang yang bagus untuk memperkecil ketinggalan. Sepak pojok untuk Persiba Balikpapan. Ya kita lihat justru hal menarik. Persiba 7 kali. Ini menunjukkan walau mereka tertinggal 5-1 bukan berarti mereka tidak agresif dalam menyerang. Serangan berikutnya datang dari Siswanto. Bola efek maksudnya kepada Christian Gonzalez. Ada Gali Sudaryono. Bahtiar kali ini. Malam hari ini memang penampilan terbaik dari Persib Bandung selama 3 kali pertandingan awalnya di Jarum Indonesia Super League. Mereka tampil lepas dari Dwi Joko Prihatin. Masih Dwi Joko Prihatin. Ya, sayang sekali umpan dari Dwi Joko begitu deras. Detik terakhir di waktu normal, Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung menghadapi Persiba Balikpapan. Kita saksikan bagaimana Boboto Cilik. Ya, tidak bergeming, walau harus menonton di tengah guyuran hujan. Dan penderitaan itu terbayar atau seimbang dengan hasil spektakuler yang diraih oleh tim kesayangannya. M. Bahtiar kali ini berikan bola kepada M. Bahtiar. Aldo Barreto, masih ada Bayi Haki Kaizan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persiba Balikpapan sudah memasuki waktu tambahan. 3 menit tambahan waktu. 3 menit. Kembali M. Bahtiar. Masih M. Bahtiar. Kembali ke dalam bagi Persib Bandung. Sahril Ishak, langsung bola panjang menuju Jejen Zainal Abidin. Dan juga Rahmat Afandi. Ya, kita lihat bagaimana percakapan mereka. Sepertinya akan mengatakan sangat berbahaya jika bola itu betul tepat ke Rahmat Afandi. Karena posisi kosong yang sudah ditinggalkan pemain-pemain belakang dari Persiba. Aldo Barreto. Handball nampaknya. Atep. Cetak 1 gol di malam hari ini. Ya, sekali lagi memang ini risiko pola 3-5-2 menghadapi yang 4-4-2. Mestinya tadi Junedi mampu mengubah permainan atau formasi timnya kembali menjadi 4-4-2 karena kita tahu dengan kondisi seperti ini 2 wing Persib Merajalela. Siswanto. Ya, Dorongan dari AM Bahtiar. Wasit Armando pribadi telah mengecek waktu. Tersisa berapa waktu lagi? Inilah dia Eka Ramdhani. 1 gol dia cetak di partai perdananya sebagai kapten kesebelasan tim Maung Bandung.
hampir semua pemain Persib diwarnai senyum yang sumringah, hasil yang fantastis. Skor yang cukup telak 5-1. Ini akan membuat Persib kembali masuk menjadi salah satu tim yang diunggulkan bakal menjadi juara musim ini. Akhir dari Super Big-Bash Jarum Indonesia Super League. Persib Bandung merayakan hari ulang tahun ke-200 Kota Bandung dengan kemenangan telak 5-1 atas tamunya Persiba Balikpapan.